Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Ayat. Faqala ta'ala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'maluna. Ayat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, yang alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Pada hari ini, pada detik ini, pada kesempatan ini, kita bisa melaksanakan ibadah yang sungguh sangat luar biasa di hari Jumat ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang paling besar, yang harus senantiasa kita jaga, kita pelihara, yakni nikmat iman dan Islam. Yang semoga dengan nikmat itu kita bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Juga dengan nikmat itu kita bisa mendapatkan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan alam, yakni habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari beliau kelak. Amin Allah ya Allah ya rabbal alamin. Tidak lupa di momen yang sangat syakral ini Al-Fakir berwasiat khusus untuk Al-Fakir sendiri, umumnya untuk hadirin sidang Jumat semuanya. Marilah kita tingkatkan derajat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan selalu menjalankan apa yang Allah perintahkan dan selalu menjauhi apa yang Allah larang. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kalaulah kita hitung rizki yang telah Allah berikan, rizki yang telah Allah titipkan kepada kita, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, tidak akan terbilang, tidak akan terhitung. Kenapa seperti itu? Saking banyaknya. Allah telah memberikan kesehatan kepada kita, Allah telah memberikan penglihatan kepada kita, Allah telah memberikan pendengaran kepada hati kita, dan Allah telah memberikan hati kepada diri kita. Yang di dalam surat Al-Mulk, surat ke-67, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah oleh kamu Muhammad, Dialah yang telah menciptakan kamu beserta wal absara, wasama, penglihatan, pendengaran, wal afidah, dan hati. Apakah kamu tidak bersyukur? Ini adalah sindiran halus dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sindiran yang benar-benar halus dari Allah kepada diri kita. Kalaulah kita bagi secara gamblang, secara kasar, ternyata rizki itu dibagi 3. Yang pertama adalah rizki yang dijamin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Dan tidak ada makhluk Allah yang bergerak di muka bumi. Ada pengertian yang bilang juga binatang melata yang ada di permukaan bumi ini, melainkan Allah yang menanggung, Allah yang menjamin rizkinya. Ini adalah sesuatu yang benar-benar harus kita tafakuri. Kalaulah kita berpikir, makhluk kecil seperti bakteri aja ternyata makan, yang kecilnya seperti itu juga makan, dan ternyata Allah berikan rezekinya untuk mereka. Mulai yang agak lebih besar, cacing yang ada di dalam tanah itu ternyata juga makan. Yang tadinya kecil bisa tumbuh besar,
sehingga dia bisa bereproduksi lagi, mengeluarkan telur lagi, dan ternyata makan. Ternyata Allah sudah jamin rezekinya. Kita ambil contoh yang kecil lagi, cicak yang ada di tengah rumah kita, yang ada di masjid ini juga, ternyata makan semua. Yang kalaulah kita perhatikan, coba lihat apa yang dimakannya. Ternyata binatang yang lebih lincah daripada dia. Tapi Allah jamin rezekinya. Allah jamin rezekinya. Kalaulah kita tafakuri diri kita sendiri, dari mulai kita dibuahi, ibu bapak kita bertemu, dibuahi, hamil 1 bulan, hamil 2 bulan, hamil 3 bulan, 4 bulan, sampai dengan ruh ditiupkan kepada diri kita. Ternyata Allah memberikan rezeki kepada kita. Kita tidak perlu berpikir, tidak perlu berusaha. Ternyata Allah sudah jamin. Dari mana nyampainya rezeki itu kepada diri kita? Dari plasenta yang menempel di rahim ibu kita. Kita dilahirkan. Apakah kita berpikir dari mana besok makan? Hari ini bagaimana makan? Ternyata tidak. Tetapi rezeki itu sampai kepada diri kita melalui susu yang diberikan oleh ibu kita. Apakah kita berpikir, kok bisa susu seperti itu bisa membesarkan badan kita? Ini adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang harus benar-benar kita tafakuri, yang harus benar-benar kita syukuri. Kalaulah kita sudah besar, apakah kita berpikir juga rezeki itu akan berhenti? Ternyata tidak. Rezeki itu akan mengejar kemana aja kita berada, selama jatah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita belum selesai. Contoh kecil kita ambil, pasien yang sedang dirawat di rumah sakit. Apakah dia bisa bergerak mencari nafkah, mencari sesuap makanan? Ternyata nggak bisa. Dia hanya bisa berbaring aja. Tapi kalau ternyata rezekinya masih ada, tidak bisa makan, tidak bisa menelan. Contoh untuk pasien-pasien yang stroke, ternyata makanan itu bisa masuk kepada dirinya melalui selang hidung. Tidak bisa juga masuk lewat infusan. Semuanya mengejar selama jatahnya belum habis. Kalaulah kita berpikir juga, bagaimanakah dari sepiring nasi yang ada di depan kita? Kalau kita berpikir mentafakuri kejadian itu, 1 piring aja bisa memerlukan beberapa jam. Nasinya didapatkan dari mana? Cara bertaninya seperti apa? Mupuknya seperti apa? Memasaknya, menggilingnya sampai dengan masuk kepada mulut kita. Sambalnya, terasinya dari mana? Bumbunya dari mana? Ini sungguh proses yang sungguh sangat dahsyat. Sangat-sangat dahsyat kalaulah kita bertafakur. Yang kedua adalah rizki yang digantungkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan merubah nasib satu kaum selama kaum itu tidak merubah nasibnya sendiri. Berarti ini bergantung kepada kita. Merubah apa pertanyaannya? Merubah diri kita yang tadinya tidak patuh menjadi patuh, yang tadinya tidak rajin ibadah menjadi rajin ibadah, yang tadinya kita lalai menjadi hamba yang benar-benar takut sama Allah Subhanahu wa taala, patuh. Kalaulah kita melakukan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Allah akan berikan jalan keluar kepada mereka. Allah akan berikan solusi kepada mereka kalaulah dirinya bermasalah. Dan Allah akan memberikan rizki dari jalan yang benar-benar tidak disangka, dari jalan yang benar-benar tidak diduga. Dahsyat. Kalaulah kita berpikir lagi, ternyata rizki itu tidak ada harganya. Kenapa seperti itu? Kaum kafir, kaum munafikin, kaum zalimin, ternyata Allah kasih juga rizki ini. Saking tidak ada harganya. Kalaulah Allah sudah cabut sesuatu diri kita, Allah sudah cabut sesuatu dari diri kita, yang ternyata itu adalah sesuatu yang paling berharga dari diri kita. Apakah itu? Ketenangan. Kalaulah Allah sudah cabut keterangan dari seseorang,
Allah sudah ambil ketenangan dari seseorang, rizki yang dia dapatkan, rizki yang selama ini dia kumpulkan, tidak ada harganya sama sekali. Tidak ada berasa nikmatnya sama sekali. Contoh kecil, coba perhatikan satu orang anak kecil. Dia merengek kepada ibunya, "Ma, minta uang. Saya mau beli petasan. Saya ingin beli petasan." Sama ibunya nggak dikasih. Dia merengek lagi dengan usaha dia sebagai anak kecil. Dia merengek kepada ayahnya, "Ya, minta uang mau beli petasan." Nggak dikasih. Datang kepada kakeknya, "Kakek, minta uang." Oleh kakeknya diberikan uang. Dengan usaha anak kecil yang sebegitu hebatnya untuk mendapatkan uang agar dia bisa membeli petasan. Dia lari ke pasar untuk membeli petasan itu, jatuh, bersimbah keringat. Tapi dia lakukan usaha itu. Karena apa? Karena dia pengen petasan. Apakah dia mendapatkan petasan itu? Iya, dapat. Tapi pertanyaannya, siapakah yang menyulut petasan itu? Ternyata dia sendiri itu tidak berani untuk menyulut petasan itu. Dia malah kasih petasan itu kepada orang yang ada di sekitarnya yang lebih besar, yang lebih berani. Dan di anak kecil itu, ternyata dia menutup telinganya, dia menutup matanya saat petasan itu diledakkan. Itu adalah diri kita. Pontang-panting kita bekerja, pontang-panting kita berusaha, pontang-panting kita kuliah. Kalaulah kita tidak bersama Allah Subhanahu wa taala yang harusnya mengambil hasil dari semua kerja keras itu, ternyata Allah malah cabut. Ternyata malah Allah hilangkan berkah, hilangkan rahmat dari semua rezeki yang sudah kita kumpulkan itu. Qalilan ma tashkurun, apakah kamu tidak bersyukur? Yang ketiga adalah rezeki yang dijanjikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Barang siapa yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tambahkan nikmatnya. Dan kalaulah kafir, kufur, ingkar kepada nikmat yang telah Allah berikan, la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, sungguh siksa Allah, azab Allah sangat pedih. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ini tentang rasa syukur. Kenapa seperti itu? Kadang kita selalu mencari sesuatu yang belum ada. Fokus mencari sesuatu yang belum ada, atau menambah di diri kita yang belum ada. Tetapi kita lupa yang sudah ada di diri kita, yang sudah di dekapan tangan kita, malah tidak kita syukuri. Kita lupa. Hati-hati. Kalaulah kita cermati, kita berangkat ke sini aja ini sudah benar-benar nikmat dari Allah, rizki dari Allah yang sungguh sangat luar biasa. Bagaimana tidak, masih banyak orang-orang yang tidak bisa melaksanakan ibadah Jumat, tidak bisa melakukan ibadah fardu yang lain karena beberapa keterbatasan. Sedangkan kita di sini luar biasa, bisa menjalankan ibadah dengan sempurna. Yang mudah-mudahan ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, rezeki ini ternyata memang sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang sudah ada takarannya yang memang ya suka-suka Allah. Hak prerogatif Allah memberikan kepada kita takaran rezekinya itu. Ada yang 1 sendok, ada yang 1 gelas, ada yang 1 ember, ada yang satu drum, ada yang Masya Allah lebih luar biasa lagi. Itu adalah hak Allah kepada diri kita, yang memang itu adalah sesuatu yang memang harus kita ambil hikmahnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, syukur itu ternyata ada cirinya, ada tandanya. Yang pertama, kita harus yakin, kita harus benar-benar meyakini atas segala sesuatu sumber rezeki yang telah Allah berikan kepada kita, sumbernya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan sekali-sekali berpikir bahwa rezeki yang kita dapatkan ini adalah hasil kerja usaha kita. Kita jangan berpikir bahwa sesuatu yang masuk kepada dada kita, kantong kita, dikasih kepada istri kita, anak kita, itu adalah hasil dari kerja keras kita. Kita harus berpikir ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selalu memuji Allah ala kulli hal.
Segala sesuatu harus kita ucapkan hamdalah, alhamdulillah, 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 alhamdulillah ala kulli hal. Satu lagi yang terakhir, kita harus mensyukuri rezeki ini dengan jalan kita harus selalu bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus fair. Kalaulah kita masuk ke satu toko kecil, contoh Alfamart, terus di kantong kita ada 10.000, coba rasakan. Apa yang kita rasakan? Apakah tenang? Saya yakin tidak. Coba lagi masuk ke mall yang lebih besar, contohnya Jogja. Kita nyakuin duit 10.000, apakah kita tenang? Tidak. Apalagi ke mall yang lebih besar, malah kita nggak berani masuknya juga. Tapi kita dengan gagahnya, kita dengan lantangnya masuk ke rumah Allah Subhanahu wa taala, memegang duit yang sama, memegang uang yang sama, apakah kita berani mengeluarkannya? Itu adalah pertanyaan untuk diri kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sekali lagi mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang bersyukur, menjadi hamba yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga selalu kesehatan datang kepada diri kita, keberkahan datang kepada diri kita. Barakallahu li wa lakum.